Abraha menunggangi gajah yang paling besar. Guys, jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Gratis loh. Cerita Kak Ade. Aku ingin ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah, ula wusta Aqabah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Adik-adik, anak-anak soleh dan solehah dimanapun berada, mudah-mudahan sehat selalu dan selalu semangat dalam kebaikan. Nah, kali ini Kak Adin mau bercerita tentang peristiwa pasukan bergajah. Nah, pasukan ini nih, pasukan bergajah terjadi pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad disebut dengan tahun gajah, di mana pada tahun itu ya terjadi peristiwa penyerbuan Ka'bah, teman-teman. Nah, adik-adik anak soleh dan solehah semuanya berawal dari kecemburuan, ketidaksukaan raja dari Habasyah di Yaman yang bernama Abraha. Abraha ini ia cemburu melihat Ka'bah itu banyak sekali yang berkunjung. Dia ingin mendirikan tempat tandingan, ya, tempat peribadahan yang lebih bagus dari Ka'bah. Dibuatlah tempat ibadah yang bernama Qulais, tempat ibadah mereka. Setelah dibuat dengan bagus sekali, tapi tidak ada atau sedikit sekali yang mengunjunginya. Nah, kemudian malah ada seseorang yang kencing dan buang air besar di tempat Qulais itu. Kemudian membuat Abraham marah. Kita sekarang harus hancurkan Ka'bah. Siapkan pasukan bergajah. Disiapkan pasukan bergajah. Berangkatlah pasukan bergajah berbondong-bondong menuju ke Makkah yang ada Ka'bahnya itu. Sampailah di sebuah tempat antara Mekah dan Madinah yang bernama Makmas. Di tempat itu mereka mendirikan tenda-tenda, ya. Kemudian panglimanya, ya, salah satu panglimanya diutus untuk ke Mekah, untuk memberitahu bahwa Abraha dan pasukannya sudah mendekati Mekah, memberitahu kepada orang penduduk Mekah untuk tidak melawan, karena tujuannya Abraha hanya menghancurkan Ka'bah. Kalau mereka melawan, maka harus menghadapi pasukan bergajah, pasukan Abraha. Disampaikanlah tujuannya mereka mendatangi Makkah itu, dan
mereka ternyata merampas harta benda milik orang-orang Quraisy, termasuk harta bendanya milik kakek Nabi. Siapa kakek Nabi? Ada yang tahu? Yaitu Abdul Muthalib. 200 ekor unta dirampas. Kemudian Abdul Muthalib menemui Abraha. Ketika Abdul Muthalib kakek Nabi mendatangi Abraha, Abraha pun segan menaruh hormat kepada Abdul Muthalib yang berwibawa. Apa tujuanmu ke sini? Aku berharap engkau mengembalikan harta kami, 200 ekor unta milikku. Abraha kaget. Ia mengira kakek Nabi Abdul Muthalib mengatakan berharap untuk tidak menyerang Ka'bah. Tapi Abdul Muthalib kakek Nabi hanya mengatakan untuk mengembalikan, dia ingin untanya dikembalikan. Engkau lebih sayang hartamu, untamu daripada Ka'bah. Iya, unta itu adalah milikku. Sedangkan Ka'bah sudah ada pemiliknya. Biarkan pemiliknya yang menjaganya sendiri. Dia tidak akan mengalahkan kami. Terserahlah engkau. Kemudian dikembalikanlah 200 ekor unta milik kakek Abdul Muthalib. Nah, kakek Abdul Muthalib kemudian kembali ke Mekah, memberitahu kepada penduduknya, ayo pendudukku, ayo kita keluar dari sini. Kita menghindar dari pasukan Abraha karena kita tidak bisa melawannya. Kemudian mereka membawa harta bendanya, membawa kambing-kambingnya untuk lari atau berlindung dari belakang bukit, di bukit-bukit menjauh dari Ka'bah. Kemudian kakek Abdul Muthalib pun memegang pintu Ka'bah, diikuti sejumlah orang-orang Quraisy waktu itu. Kakek Abdullah berdoa dalam syairnya, ya Allah, seorang hamba tentu melindungi rumahnya, maka lindungilah rumahmu. Jangan sampai salib dan tempat mereka mengalahkan tempatmu untuk selamanya. Jika engkau membiarkan mereka menghancurkan Ka'bah, kiblat kami, maka aku serahkan semuanya kepadamu. Penjaga Ka'bah, pemimpin Quraisy dan pemimpin penduduk Makkah sangat sayang sekali dengan Ka'bah, tapi tidak ada daya upaya untuk menahan pasukan Abraha, pasukan berkaca. Kemudian bergegaslah Abraha dan pasukannya mendekati Makkah, mendekati Ka'bah. Abraha menunggangi gajah yang paling besar, pemimpin gajah-gajah yang lain. Gajah itu diberi nama oleh Abraha bernama Mahmud. Si Mahmud sampai di perbatasan mau memasuki kota Mekah, ya, di Mina. Si Mahmud tidak mau berjalan. Tidak mau, teman-teman. Tentunya atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa pencipta gajah? Allah. Siapa pemilik Ka'bah? Allah. Allah bisa menahan gajah si Mahmud untuk tidak berjalan. Ketika si Mahmud tidak mau berjalan, maka gajah-gajah lain pun yang dipimpinnya tidak mau berjalan. Kemudian tidak lama berselang, datanglah burung-burung yang berbondong-bondong menutupi awan,
menutupi langit sehingga gelap. Mereka berbondong-bondong membuat pasukan Abrah ketakutan. Kemudian dilemparlah batu-batu kerikil yang panas, menjadikan pasukan mereka bergelimpangan, kesakitan. Oh, panas, oh, panas. Ayo kita lari. Abrah pun melihat pasukannya dan kocar kacir. Abrah pun kesakitan, sehingga kemudian setelah itu Abrah dibawa pulang ke Yaman, ke Habasyah. Dan Abrah menceritakan kejadian itu. Dibiarkan oleh Allah hidup agar Abrah menceritakan kejadian itu kepada penduduk Habasyah dan agar menjadi pelajaran bagi semuanya. Siapa yang melawan Allah, siapa yang mengusik tempat ibadah Allah, tempat suci itu, maka mereka harus berlawan. Mereka harus menghadapi pasukan Allah. Nah, sehingga kemudian Abrah mati di kerajaannya dan membusuk tanpa disesali oleh siapapun. Allahu Akbar, walillahilham. Adik-adik, tempat suci Mekah Ka'bah adalah milik Allah. Suci sehingga kita ingin ke sana. Mudah-mudahan segera berlalu pandemi ini dan kita bisa kembali menatap Ka'bah yang suci, menatap, bertawaf, bersa'i, umrah dan haji. Dan mudah-mudahan Kak Adin mendoakan siapa saja yang menonton video Kak Adin diizinkan oleh Allah untuk berziarah ke Mekah dan Madinah, umrah atau haji. Amin ya rabbal alamin. Kisah ini Allah abadikan dalam surah Al-Fil. Ada yang sudah hafal? Yuk bareng-bareng kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Sadaqallahul Azim. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang soleh, yang cinta dengan rumah Allah, sering ke masjid, rajin ke masjid, dan mudah-mudahan diizinkan oleh Allah untuk umrah atau haji ke Makkah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Kak Adin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini. Sampai jumpa di cerita-cerita menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita Kak Ade.